Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 hari ini ingin mempresentasikan teknis penulisan daftar pusaka mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Rizky Andika Prasetyo, ada saya Nita Alfia Putri, ada Khairul Ikhwan, Khairul Nisa Regita Cahyani, dan Siti Hanifadita. Apa itu daftar pusaka? Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan bagian penting dalam karya ilmiah dan tulisan akademis. Daftar pustaka yang tepat dapat mendukung integritas dan kredibilitas tulisan. Daftar pustaka biasanya terletak di bagian akhir karya tulis. Daftar pustaka. Keberadaan daftar pustaka sangat penting guna menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga dapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Selain itu, daftar pustaka juga dapat membantu pembaca yang ingin mencari tahu lebih banyak soal topik atau permasalahan tertentu dalam sebuah karya ilmiah. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Anindita. Yang pertama adapun fungsi daftar pusaka sebagai berikut. 1. Membantu membaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Lalu ada unsur-unsur yang harus ada. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua ada tahun penerbitan sumber yang bersangkutan, yang ketiga ada judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan yang keempat ada data publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Untuk nama penulisnya dalam daftar pusaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi daftar pusaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Sitani Fadila. Saya akan menjelaskan gaya penulisan daftar pustaka atau APA. American Psychology Association adalah salah satu format yang paling umum digunakan dalam penulisan akademik, terutama di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Jadi format APA memiliki style, yaitu nama akhir pengarang atau A, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume, edisi jika ada, dan halaman. Gaya MLA, Modern Language Association, adalah salah satu format yang paling umum digunakan dalam penulisan akademik, terutama di bidang humaniora seperti sastra dan bahasa. Format MLA atau MLA Style, nama akhir nama awal atau judul artikel, nama jurnal volume, edisi, tahun publikasi, serta media. Oke, di sini saya akan meneruskan dari Dika. Kita akan membahas membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Saat ini terdapat beberapa software yang mudah dipergunakan. Salah satunya adalah Mendeley. Dengan menggunakan Mendeley, maka menyusun daftar pustaka lebih mudah dilakukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan. Daftar pusaka memainkan peran penting dalam memastikan integritas akademik dan memberikan kredit yang tepat kepada sumber-sumber yang digunakan. Dengan mengikuti pedoman gaya penulisan kredit seperti APA dan MLA,
Penulisan dapat menyusun referensi secara konsisten dan proporsional. Setiap gaya penulisan memiliki aturan spesifik mengenai format dan urutan informasi yang harus diikuti dengan cermat. Menggunakan alat pengolah referensi seperti Mendeley dapat sangat membantu dan memonografisir dan mengoptimalisasikan proses pembuatan daftar pustaka, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Dengan memahami dan menerapkan teknis penulisan daftar pustaka yang benar, penulisan dapat meningkatkan kredibilitas karya tulis mereka dan memudahkan pembaca untuk melacak sumber informasi yang digunakan.